Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Mari kita lanjutkan episode kemarin. Solo Camping, Chapter 21. Sebuah lentera yang indah. Minuman mahal disiapkan di atas meja. Wakil Presiden Lee Min-sung mabuk seperti biasa di ruang VIP. Biasanya, suasana akan jadi meriah dan ramai. Tapi hari ini suasananya berbeda. Pelayan wanita berteriak kaget mendengar suara gelas yang dilempar. Aku ingin tahu mengapa kakak ini sangat murung. Tak lama kemudian, ada nyonya masuk ke ruangan duduk di sebelahnya dengan senyum anggun. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat dengan matanya agar semua karyawan lainnya pergi. Para wanita pelayan dengan cepat meninggalkan ruangan. Ruangan itu menjadi sunyi dalam sekejap. Ting. Saat nyonya itu menuangkan minuman lagi, dia diam-diam mengamati Lee Min-sung. Dia telah melihat ponselnya dengan tatapan tajam di matanya untuk sementara waktu sekarang. Apa yang sedang terjadi? Nyonya melirik ponsel yang dia lihat. Komentar. Jadi siapa hunter yang mempermalukan hiena? Ya, saya dengar dia pergi ke Gunung Guanak sendirian dan menyelamatkan semua orang. Luar biasa. Siapa dia? Info. Dia memakai topeng sehingga tidak ada yang melihat wajahnya. Kenapa harus menyembunyikan wajahnya setelah melakukan hal yang baik? Bukankah sudah jelas? Ada desas-desus bahwa hiena didukung oleh Guild Reaper. Jadi dia harus menyembunyikan identitasnya. Ya, bahkan jika kita tahu siapa dia, kita tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Dia akan dibalas oleh Guild Reaper. Di internet, orang-orang masih membicarakan kejadian Gunung Guanak. Mereka membicarakan tentang identitas hunter yang memecahkan kasus itu sendirian, tetapi buktinya terlalu sedikit. Mereka berspekulasi dengan sungguh-sungguh tentang identitas hunter yang diduga memecahkan masalah itu sendiri, tetapi buktinya terlalu sedikit untuk disimpulkan. Tapi siapa dia sebenarnya? Yah, dia mengalahkan bos monster sendirian. Jadi dia setidaknya hunter peringkat A, kan? Tidak. Jika dia memiliki skill yang bagus, secara teori dia bisa saja hunter peringkat B. Tidak. Mungkin saja dia hunter peringkat C. Atau peringkat D. Peringkat D. Itu omong kosong. Tulis karanganmu di buku harian. Ribuan, bahkan puluhan ribu komentar semuanya penasaran dengan identitas hunter itu. Ada banyak komentar yang tidak masuk akal atau lelucon, dan keseluruhan opini bermuara dalam satu kalimat. Seorang pahlawan. Saat tindakan jahat Guild Hyena perlahan terungkap, citra mereka jadi memburuk. Sebaliknya, simpati untuk hunter yang menghancurkan mereka sendirian, meroket di penjuru negeri. Apa? Kau masih belum menemukan identitas orang itu? Dalam sekejap, ekspresi Lee Min-sung berkerut mendengar kata-kata nyonya. Apa kau menghinaku? Bukan seperti itu. Saya hanya khawatir. Jika informan wakil presiden tak dapat melakukan tugasnya, apakah bisa mendapatkan petunjuk dengan membaca komentar? Anda menyuruh informan bertanya pada korban yang selamat. Bagaimana hasilnya? Katanya, dia menggunakan pedang ganda. Pedang ganda. Dan bisa memanggil monster. Astaga. Bukankah itu summoner? Nyonya menutup mulutnya terkejut mendengar Lee Min-sung. Ini masalah besar. Apakah ada hunter yang bisa melakukan hal seperti itu di antara para summoner? Tidak ada. Dia pasti menggunakan cara licik untuk mengacaukan informasi dengan skill summon. Itu mungkin skill ilusi atau bisa jadi lebih dari satu orang yang terlibat. Mungkin ada summoner yang menjadi dalangnya. Tidak. Aku yakin itu. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seseorang sendirian. Bagaimanapun, ada satu fakta yang penting. Dia membunuh Broky dengan pedang ganda. Kalau begitu, maka yang harus kamu lakukan hanyalah memegang pedang ganda di tanganmu. Benar. Itu sebabnya tidak ada informasi terkait hal tersebut. Ini sungguh tak lucu. Nyonya mengangkat gelas anggur di atas meja dengan ekspresi kecewa dan meminumnya sekaligus. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa ketika dia membuat keributan.
Tapi itu hanya karena dia minum obat. Itu kekanak-kanakan. Tapi dia mengerti. Lim Min Sung selalu menjalani kehidupan yang penuh kemenangan sejak dia lahir hingga sekarang. Sebagai seorang anak, ia dilahirkan dari keluarga kaya. Di masa mudanya, ia menjadi artis di Korea. Dan ketika Dungeon Break terjadi, dia langsung awaken sebagai hunter peringkat A. Seolah-olah dia berada di jalan yang kokoh. Pada titik ini, layaknya bumi berputar di sekitar Lim Min Sung. Tapi tiba-tiba sopirnya sendiri menjadi hunter peringkat S. Pada malam itu, teman lama sekaligus sopirnya, Lim Tae-gyu, tiba-tiba menjadi hunter peringkat S. Pada saat itu, Lim Min Sung dibutakan oleh kecemburuan. Karena hierarki yang sepertinya tidak akan terbalik dalam sekejap. Yah, tapi itu hal yang bagus. Nyonya tersenyum kecut dan menuangkan alkohol lagi untuk Lim Min Sung. Jangan terlalu kesal. Anda akan menyusulnya suatu hari nanti. Haruskah kita membicarakan bisnis sekarang? Oke. Wajah Lim Min Sung menjadi tenang mendengar kata-katanya. Debu bintang. Nyonya bertanya dengan senyum yang menggoda. Apakah ada produk cacat di antara sampel uji kali ini? Tidak ada kecacaan pada produk. Orang yang memakannya lah yang cacat. Orang yang cacat. Seberapa cacat mereka saat menggunakan ramuan tersebut kemudian mati. Aku takut menggunakannya. Bertentangan dengan kata-katanya. Nyonya sama sekali tidak tampak takut. Dan Lim Min Sung juga. Berapa banyak orang yang mati? Yah, aku hanya mendengar sekitar 30 orang. Tapi anehnya, hanya hunter level rendah yang mati. Apakah mereka benar-benar cacat? Jika hanya hunter tingkat rendah yang mati, seperti yang diharapkan, Stardust juga dipengaruhi oleh konsumsi mana. Lim Min Sung, yang hanya berfokus pada efek sampel uji dan tidak memperdulikan mereka yang meninggal, bertanya, jadi kapan pengiriman berikutnya akan diproses? Ngomong-ngomong, orang-orang yang tidak mati sedang menunggu kiriman berikutnya. Segera. Min Sung dengan dingin melirik nyonya, yang sedang menyanjung dirinya sendiri sambil tersenyum. Mari kita percepat produksinya. Saat itu, Suho menghadapi pilihan sulit. Anda harus memilih salah satu dari dua random box. Random box terberkati. Memberikan item yang diinginkan player. Random box terkutuk. Memberikan item yang diperlukan player. Mana yang akan kamu pilih? Diinginkan dan dibutuhkan. Omong kosong macam apa ini? Dua pilihan hadiah tersembunyi ini mungkin tampak seperti omong kosong pada awalnya. Tetapi ada perbedaan yang jelas. Beru, yang menonton dari samping, menjelaskan. Apa yang Anda inginkan, mungkin sebenarnya tidak diperlukan setelah Anda memilikinya. Di sisi lain, apa yang Anda butuhkan, dapat menghasilkan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Jadi itu pasti random box terkutuk. Itu benar. Misalnya, dalam situasi di mana senjata ampuh dibutuhkan, bom mengerikan yang menghancurkan segalanya, termasuk diri sendiri, mungkin muncul. Apakah itu mungkin? Itu adalah sistem yang diwariskan dari ayah. Jadi seharusnya tidak ada bahaya sebagai hadiah quest, kan? Kehehe, itu benar. Suho tidak perlu berpikir lebih jauh. Random box terkutuk. Oh, yang itu. Anda sangat berani. Aku masih belum tahu persis apa yang kuinginkan. Karena levelku masih rendah. Tapi aku sangat membutuhkannya. Dia tidak tahu item apa yang ada di luar sistem. Dan tak bisa memikirkan jenis dari item tersebut. Suho memilih hadiah dengan puas. Selain itu, dari dulu ayah selalu tahu lebih baik daripada aku sendiri. Tentang apa yang kubutuhkan. Hadiah ini diberikan oleh sistem, bukan oleh raja. Itu sama saja. Suho mengangguk dan mengulurkan tangannya. Kemudian sebuah kotak kecil muncul di atasnya. Itu adalah sebuah kotak kado yang diikat dengan pita di sekelilingnya. Aku membuka kotak itu dengan hati-hati. Ding. Kamu telah memperoleh item, tanduk vulkan. Pada saat itu, kotak menghilang dan sebilah pedang muncul di tangan Soho. Apa ini? Item, tanduk vulkan. Kesulitan akuisisi, tanda tanya. Jenis,
Pedang. Kekuatan serang bertambah 40. Pedang yang terbuat dari tanduk iblis, vulkan. Ini menimbulkan lebih banyak kerusakan dengan kekuatan vulkan. Efek, destruktif urge, meningkatkan kerusakan fisik sebesar 30%. Efek, Demon Devourer, kekuatan vulkan menjadi lebih kuat saat melahap jiwa iblis. Jiwa iblis yang dikonsumsi, 0. Saat Soho membaca deskripsi item, dia sangat terkejut. Ini item type pertumbuhan. Wow. Deskripsi, meningkatkan kerusakan fisik sebesar 30%, jelas peningkatan tersebut akan menjadi lebih besar saat mereka memburu lebih banyak iblis. Selain itu, kekuatan serangan dasarnya sendiri 10 poin lebih tinggi dari taring serigala. Ahem. Namun, itu memiliki efek intimidasi terhadap yang lemah, dan luka fatal, jika dipertimbangkan dengan baik. Aku sedikit lebih kuat. Taring serigala menggumamkan sesuatu di sebelah mereka, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Ini bagus. Kita mendapatkan barang yang sangat diperlukan. Soho itu dengan senang hati mengangkat tanduk vulkan dengan satu tangan. Wow. Saat Soho mengayunkannya dengan kuat, suara angin yang terbelah seperti kincir angin. Itu sangat mengintimidasi. Namun, bobot pedang itu agak berat. Soho segera menginvestasikan semua poin kemampuan yang diterima sebagai hadiah kues harian ke dalam strength, agar lebih mudah menggunakannya. Aku sangat menyukai ini. Sekarang yang kubutuhkan hanyalah iblis. Tapi mereka belum pernah mendengar tentang Dungeon dengan monster tipe iblis yang muncul baru-baru ini. Sepertinya mereka semua sudah lama dimusnahkan. Mungkin saya harus mencari di internet begitu saya keluar. Soho segera mengeluarkan kunci Shadow Dungeon. Anda telah meninggalkan Shadow Dungeon. Tetapi ketika dia keluar, ada 5 panggilan tak terjawab di ponsel. Peneleponnya adalah Profesor Lim. Mengapa Profesor memanggilku? Soho bertanya-tanya dan segera meneleponnya kembali. Dan kemudian dia menerima permintaan tak terduga dari Profesor Lim. Soho, apakah kamu ingin melakukan pekerjaan paruh waktu? Terlalu mendadak. Ya. Beberapa porter yang dijadwalkan tiba-tiba menghilang. Terima kasih banyak sudah datang, Soho. Berkat kamu, aku masih hidup. Yah. Hal seperti ini jarang terjadi. Serentak beberapa orang tak bisa hadir. Apakah kamu sudah melihat kontraknya? Ya. Bagaimana dengan itu? Orang-orang itu pasti sedang keluar minum dan berpesta di suatu tempat. Kolektor dan penambang biasanya bekerja dalam tim. Jadi dalam kasus seperti ini, seluruh tim akan didenda karena melanggar kontrak. Tapi sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Soho ada di sini untuk membantu. Profesor Lim meletakkan tangannya di bahu Soho dan berbicara dengan serius. Soho, kau harus mendapatkan penghasilan hari ini. Aku mengandalkanmu. Apa yang dia andalkan tidak lain adalah skill pemanggilan Soho. Bukankah makhluk yang dipanggilnya bisa diandalkan selama misi penambangan waktu itu? Aku akan memastikan untuk menggandakan gajimu karena aku menelponmu dadakan. Membayar. Beru tiba-tiba muncul dan menatap Profesor Lim dengan mata melotot. Profesor Lim terkejut dan segera mengoreksi dirinya sendiri. Aku akan memberimu juga. Tidak. Aku akan mendedikasikannya untukmu. Benar. Karena Anda cukup baik memanggil kami ke tempat yang sederhana ini. Kami akan bekerja dengan baik. Beru memelototi Profesor Lim dengan ekspresi yang mengatakan dia akan memakan seluruh kepalanya jika dia tidak menurut. Sementara itu, Soho menoleh sedikit untuk melihat Dungeon yang akan dia masuki hari ini. Dungeon Stasiun Seoul, Zona Bahaya. Pintu masuk stasiun kereta bawah tanah adalah tempat kabut biru perlahan muncul. Dungeon Stasiun Seoul adalah Dungeon yang telah ditinggalkan selama setahun karena Dungeonnya terlalu dalam dan strukturnya terlalu rumit. Melihatnya, Soho tiba-tiba memikirkan ini. Random box terkutuk yang akan memberikan item yang diperlukan. Dan tanduk vulkan yang didapatkan darinya. Alasan mengapa pedang yang memangsa iblis itu ada di tangannya. Karena dia membutuhkan pedang ganda. Atau, apakah itu karena dia akan menghadapi iblis? Profesor,
Jadi apa yang akan kita tangkap hari ini? Soho terkikik dan bertanya pada Profesor Guru. Solo Camping. Chapter 22. Soho, kamu masih belum punya perlengkapan, kan? Pakai ini. Profesor Lim menyerahkan satu set mantel tebal kepada Soho di depan stasiun Seoul. Itu adalah wearpack seperti yang digunakan montir. Sekarang, kenakan sarung tangan dan sepatu bot ini. Terima kasih. Menjadi porter jauh lebih berbahaya daripada menjadi penambang. Penambang, kecuali dalam kasus khusus seperti Dungeon Korea, biasanya tidak memiliki banyak risiko dalam pekerjaan mereka. Mereka hanya perlu menggali dengan kapak mereka setelah semua perburuan selesai. Tapi kolektor berbeda. Diposisikan tepat di tengah-tengah antara tim penyerang dan tim penambang. Untuk menyortir bangkai monster yang dikalahkan oleh tim penyerang, mereka harus mengikuti di belakang tim penyerang. Akibatnya, kecelakaan di mana tim penyerang disergap oleh monster yang mereka gagal tangkap. Tentu saja, biasanya hanya satu atau dua monster. Jadi selama kamu berhati-hati saat mereka tiba-tiba muncul, tim penyerang akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Itulah gunanya wearpack. Itu benar. Tapi sebenarnya, alat pelindung itu lebih berguna saat mengumpulkan bangkai monster. Jika monster memiliki duri atau sisik yang tajam, pakaian biasa akan robek dan rusak selama bekerja. Profesor. Yah, tak perlu heavy. Ini tak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan. Tidak. Ini baunya seperti pakaian bekas. Yah, itu memang sudah usang. Sesaat kemudian, para hunter penyerang tiba di tempat kejadian. Soho dengan tenang mengamati penampilan mereka. Ada total 10 anggota dalam grup. 4 hunter sihir peringkat D, 5 hunter tempur peringkat D, dan 1 healer peringkat C, kurasa. Healer laki-laki peringkat C itu tampaknya adalah pemimpin tim penyerang. Tapi kemudian, pemimpin tim penyerang berjalan dengan percaya diri ke arah Soho dan memelototi Profesor Lim tanpa peringatan. Apa ini? Mengapa jumlahnya sangat sedikit? Mendengar kata-katanya, Profesor Lim menundukkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Saya minta maaf. Untuk beberapa alasan, semua porter memutuskan untuk kabur. Sebaliknya, orang ini yang datang untuk membantu. Apa? Kau mendebatku? Kalian kabur setelah menandatangani kontrak. Apakah kau tahu berapa banyak kerugian yang akan terjadi jika jadwalnya ditunda? Tidak, jadwalnya tidak akan tertunda. Orang ini sebenarnya adalah summoner dan tidak akan mengganggu kalian. Apa? Apakah kamu bercanda denganku sekarang? Seorang summoner. Pemimpin tim penyerang menjadi lebih emosi saat profesor menjelaskan panjang lebar. Kemudian dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Soho, yang berdiri diam. Dengan cepat melangkah maju dan mendorong Soho. Aduh, Kapten, Anda benar-benar tidak perlu khawatir. Orang ini akan melengkapi kekurangan personel dengan makhluk yang disummon. Dia akan secara khusus mensummon makhluk terampil untuk pekerjaan itu. Mendengar kata-katanya, pemimpin tim penyerang menghela nafas dalam-dalam. Apakah hanya itu? Jadi kau pada akhirnya hanya memiliki orang ini bukan? Kemudian memberikan sisa dari gajimu dan pergi. Saat suaranya semakin keras, hunter lain dari tim penyerang berkumpul. Pemimpin. Apa yang terjadi? Apa ini? Mengapa jumlah anggota tim porter hanya ini? Apakah kita bisa melakukan pekerjaan dengan benar seperti ini? Jika jumlah anggota tim porter sedikit, kecepatan kerja melambat. Kemudian, tim penyerang yang berburu di depan mereka juga harus memperlambat kecepatan mereka. Tujuan dari raid itu sendiri adalah untuk mendapatkan uang dengan menjual bangkai monster. Jika mereka kekurangan personil, itu tidak ada berguna. Selain itu, medan stasiun Seoul tidak memiliki kristal mana. Jadi mereka harus mendapatkan uang dengan mengumpulkan bangkai monster. Pemimpin. Itu sudah cukup. Pernahkah Anda melihat satu atau dua buruh harian bertanggung jawab? Kita harus masuk sekarang. Suka atau tidak? Ya, pemimpin. Daripada mengeluh sekarang, ayo masuk saja. Terlepas dari keberatan para anggota,
Pemimpin tim penyerang hanya bisa memelototi Profesor. Pokoknya, kita akan rugi hari ini. Saya akan secara resmi melaporkan ini ke asosiasi. Saya akan memastikan Anda tidak dapat melakukan pekerjaan porter lagi. Ya, kami akan melakukan yang terbaik. Tolong percayalah pada kami. Saat 10 anggota tim penyerang berbalik dan berbicara satu persatu, Profesor menundukkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Dia telah melakukan kesalahan. Jadi tidak ada yang bisa dia jelaskan lagi. Tapi dia juga diperlakukan secara tidak adil. Aku bahkan bukan ketua tim porter. Jadi kenapa? Faktanya, ketua tim sebenarnya dari tim porter adalah salah satu anggota yang melarikan diri. Itu sebabnya mereka disebut hunter tingkat rendah. Bangun. Hihihi, apa itu? Tiba-tiba, tawa jahat bergema di udara. Dan para hunter terkejut, melihat sekeliling. Kruk. Tiba-tiba, monster hitam bangkit dari tanah. Goblin jahat dengan uap hitam memelototi mereka dengan tatapan mengancam. Tapi ukuran mereka jauh lebih besar dari goblin biasa. Hobgoblin. Tidak. Mungkin itu Chief Goblin. Mengapa monster ini berada di luar Dungeon? Anggota regu penyerang dengan cepat mengeluarkan senjata mereka. Ya Tuhan. Mereka mendekat secara mendadak. Mereka tak seperti monster pada umumnya. Semuanya. Bersiaplah untuk bertempur. Pemimpin. Mundur. Prinsip dasar adalah melindungi Heller. Mereka dengan cepat mengambil posisi bertarung dan menghadapi para goblin. Tapi para goblin sepertinya tidak memiliki niat untuk bertarung. Para goblin hitam memiringkan kepala mereka. Bertanya-tanya mengapa mereka begitu marah. Sementara para anggota berdiri dengan canggung. Memegang senjata mereka. Profesor Lim turun mencoba menjelaskan. Tunggu dulu pemimpin. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Makhluk-makhluk ini adalah yang saya panggil. Baru kemudian situasinya menjadi jelas bagi mereka. Melihat sekeliling, mereka saling menatap dengan ekspresi kosong, seolah-olah mereka memahami satu sama lain. Hanya beberapa anggota yang terkejut melihatnya. Ya, itu benar, Tuan. Jumlahnya cukup banyak. 1 atau 2, totalnya 7. Ya, 2 kali lebih banyak dari porter yang kabur. Atas kata-kata Profesor Lim, anggota regu penyerang tampak malu, menghindari kontak mata. Menanggapi reaksi mereka, Profesor Lim mengangkat ibu jarinya ke arah Soho, menyeringai. Soho pun tertawa kecil saat menyaksikan adegan itu. Karena 7 goblin bayangan ini telah diekstraksi terlebih dahulu selama kues harian, tidak perlu repot mengambil tubuh mereka lagi. Kalau begitu, ayo masuk. Saat Soho bergerak maju, goblin bayangan mengikuti di belakangnya. Jangan sampai tertinggal. Bagian dalam stasiun Seoul, yang berserakan, sangat gelap karena aliran listrik terputus, dan dinding serta lantainya ditutupi lumut dan tanaman merambat. Perhatikan langkahmu. Lantainya licin. Pemimpin, yang berjalan di depan, memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Amankan garis pandang. Dengan cepat, hunter sihir mengeluarkan bola api, berputar-putar untuk menerangi sekeliling. Berkat mereka, kabut biru yang menghalangi penglihatan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, monster yang bersembunyi di kegelapan mulai terlihat. Kadal berduri merayap di sepanjang dinding dan langit-langit. Semuanya, posisi menyerang. Para hunter bergegas dan mulai menggunakan keahlian mereka. Dan pemimpin, yang telah dilindungi oleh para hunter sebagai Heller di belakang, menoleh untuk melihat tim porter. Kalau begitu, tim porter, silakan ikuti dengan hati-hati dan mulai operasinya. Mengumpulkan mayar kadal berduri dapat menghasilkan sejumlah uang. Sial, itu bukan iblis. Soho mendecakkan lidahnya kecewa. Tampaknya random box terkutuk itu tidak bertujuan selain memberinya pedang yang bisa dia gunakan sebagai pedang ganda. Tetap saja, ada baiknya datang ke sini bersama Lim.
Ini pertama kalinya aku melihat hunter lain dalam pertempuran. Soho memindahkan tubuh kadal ke gerobak dan sesekali menyaksikan pertempuran dengan matanya. Cara beberapa hunter bekerja sama, menggabungkan kemampuan dan skill mereka yang berbeda, sangat menarik untuk ditonton. Jadi begini cara bertarungnya. Sungguh efisien. Untuk menangani 7 tentara bayangan atau lebih dengan efisien, penting untuk mempelajari kerjasama kelompok seperti ini saat ada kesempatan. Sejauh ini, karena keadaan, hanya jenis monster yang sama yang telah diekstrak dan digunakan. Tetapi di masa depan, Soho ingin bertarung secara strategis sambil menghadapi berbagai jenis monster secara bersamaan. Kalau begitu, kita harus menyiapkan berbagai jenis bangkai monster terlebih dahulu dan menyimpannya di Shadow Dungeon. Jelas Soho. Itulah gunanya tim Porter, kan? Itulah alasan Soho mau menerima tawaran Profesor Lim sejak awal. Menjadi seorang porter adalah pekerjaan yang sangat baik untuk mendapatkan bangkai monster. Selain itu, dari sudut pandang Soho, menjadi seorang porter sama sekali tidak sulit. Ambil mereka, Kruk. Muat mereka ke gerobak, Kruk. Shadow Goblin bergerak atas perintah Soho, mengumpulkan bangkai monster. Sementara itu, Soho dengan santai mengikutinya seperti sedang berjalan-jalan. Di lain hal Beru diam-diam menyembunyikan 1 atau 2 kadal mati ke dalam Shadow Dungeon. Tidak masalah jika beberapa kadal menghilang karena jumlahnya terlalu banyak. Tentu saja, kadal itu menghilang sebagai camilan untuk Beru di sepanjang jalan. Namun, masalah muncul. Soho terlalu bagus dalam pekerjaannya. Tugas dasar seorang porter hanyalah mengambil bangkai monster dan memuatnya ke gerobak. Namun, jika itu adalah monster besar, perlu memotongnya dengan gergaji atau pisau dan kemudian memuatnya menjadi beberapa bagian, yang sebenarnya merupakan tugas yang paling sulit dan memakan waktu. Itu bukanlah tugas yang mudah untuk memotong kulit dan tulang yang keras dari monster dengan kekuatan hunter peringkat E. Tapi bagi Chief dan Hobgoblin prajurit bayangan, itu bukan apa-apa. Kruk, kruk. Berkat kerja keras mereka, kecepatan kerja tim porter akhirnya melampaui kecepatan tim penyerang. Akibatnya, para porter tak melakukan apa-apa dan hanya bisa menyaksikan perburuan berakhir. Hoah, Kufet. Sungguh melelahkan. Pasukan penyerang, yang sedang berburu, terheran ketika mereka melihat Profesor Lim menguap sambil menonton dari belakang. Kalau saja dia tidak mengatakan kepada mereka untuk menyesuaikan kecepatan, situasi memalukan ini tidak akan terjadi. Saat itulah perselisihan terjadi. Tunggu. Hentikan pertempuran. Tiba-tiba, pemimpin perburuan berhenti dan berjalan menuju tim porter dengan ekspresi tegas mendatangi Soho. Apa yang terjadi? Hal apa lagi yang dia coba permasalahkan? Pemimpin akhirnya tiba di depan Soho. Hei kau. Dia menatap tajam ke wajah Soho dan membuka mulutnya yang tertutup rapat. Apakah kamu memiliki niat untuk bergabung dengan tim penyerangan? Hehe. Setelah mendengar kata-kata itu, Beru mengangguk dengan bangga dari belakang. Seperti yang diharapkan, bakat luar biasa Tuan Muda bersinar kapan saja dan di mana saja. Orang ini memiliki mata yang bagus. Jadilah porter eksklusif kami. Apa? Cacing sialan itu. Dengan bakatmu itu, gajimu akan menjadi yang tertinggi di kalangan porter. Mata Beru bersinar dengan keserakahan, dan instruktur Lim nyaris tidak berhasil menahannya untuk membunuh pemimpin Raid. Bersambung.